Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi bersama Kang Abu BMV Fotografi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit daripada tentang ekonomi atau usaha. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan membahas sedikit daripada untuk para pengusaha yang baru mulai. Oh gini kan, oh saya itu dari baru keluar sekolah pengen usaha apa nih. Misalkan contoh kecilnya mau jualan pulsa, mau jualan konter, mau jualan bakso, mau jualan mie ayam, mau buka perkreditan, mau apa aja, yang penting sifatnya pemula. Yang sifatnya pemula, panduannya seperti apa? Ikuti video ini. Nah, cara-caranya seperti bagaimana? Saya memang belum sukses, tapi setidak banyaknya saya memberikan cara-cara atau berbagi ilmu dengan kalian. Cara-cara supaya nanti di jalannya nggak nyasar perjalanan ekonominya. Nah, dipahami satu-satu. Oh, langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini kalau kita mau usaha. Jadi karena kan saya ambilnya dari pengalaman, jadi paham, oh apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jalankan. Nah, langkah awal itu seperti apa, lalu masuk kemana, yang fase kedua masuk kemana, ketiga kemana, dan akhirnya yang orang lain itu bisa jatuh, kita nggak bisa jatuh karena ada panduan, ada rambu-rambu yang kira-kiranya kalau kita nggak, supaya kita itu nggak rugi, uang keluar banyak, usahanya nggak jalan, itu yang bahaya. Jadi kalau lihat panduan, kita ada rem atau ada filter. Jadi kalau kita mau melakukan satu hal, kalau ada panduan, namanya panduan, jadi penunjuk jalan, penunjuk arah. Nah, itu panduan. Jadi kalau kita ada panduan itu lebih enak. Jadi, oh pertama kita mau buka pabrik ini, misalkan mau buka makanan ini, mau buka jualan online seperti ini. Yang namanya usaha sifatnya itu banyak. Mau jualan online, mau produknya apa, itu banyak sebetulnya. Cuman panduan pertamanya itu seperti apa. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami ini. Salam Garpu Somai. Ada panduannya khusus buat para pemula, karena itu adalah pengalaman saya pribadi, supaya kalian itu tidak ada kerugian. Ada masalah tapi nggak besar. Kalau hidup itu kan, kalau masalah besar diperkecil, kalau masalah kecil dihilangkan. Itu prinsipnya kalau misalkan kita mau usaha ya. Tapi kalau misalkan kita udah sukses, jangan dibilang lagi lah, namanya juga udah sukses. Nah, makanya video ini saya khususkan buat para pemula yang betul-betul kayak saya, minim sekali ekonominya. Bukan minim lagi, nggak ada modal pun, nggak ada. Bagaimana kalau kita misalkan pingin usaha, nggak ada, bukan nggak ada modal, minim ya. Kalau nggak ada modal nggak mungkin sekali ya. Zaman sekarang itu harus bermodal juga. Jangankan untuk buka usaha, untuk jalan aja kemana kita harus ada bensin, ada transportasinya. Makanya untuk itu, daripada kita membuang uang banyak, selonong boy. Nah, untuk itu panduannya dibaca atau dilihat atau ditonton. Nah, jadi kita itu nggak terlalu melenceng. Kalau tujuan kita 10, minimal angka kita di 8. Kalau tujuan kita 100, minimal angka kita di 70. Nah, tujuannya seperti itu kalau lihat panduan. Begitu guys, jangan lupa, jangan di skip. Yuk lihat, tonton video kami ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi ada kesuksesan, tapi tingkat kesuksesan misalkan orang lain di 1M, kita di 500 juta, orang lain di 500 juta, kita di 300 juta, orang lain misalkan di 100 juta, kita ada di 50 juta. Tingkat kesuksesan itu variatif, ada kelas-kelasnya. Ada yang sukses memang di angkanya 100M, ada yang memang macem-macem ya. Saya kesuksesannya mungkin di angka 500 juta atau di angka 300 juta. Yang penting tujuan saya itu cukup dulu untuk menghidupi keluarga, terutama untuk diri pribadi saya dan keluarga saya. Kalau udah menikah dan punya anak, mungkin kalau untuk masih lajang, selain daripada dia untuk memperkaya diri, pakaiannya keren, atau misalkan kendaraannya bagus, atau apalah gitu untuk diri pribadi, atau tabungannya banyak, depositonya masih muda udah punya deposito, itu kan akan lebih baik kita berbagi ilmu atau pengalaman. Karena pengalaman saya itu memang dari nol, terus 1, 2, 3, 4. Karena perjalanan hidup nggak mungkin dari 10 turun ke bawah, mestinya dari 0 sampai ke 10. Kalau usaha mulai dari 10, mungkin saja bisa jadi angka 11, 12, 13.
Kalau misalkan mungkin saya juga dari angka 10 turun jadi angka 9, 8, namanya juga usaha kan gambling. Kalau usaha itu kan gambling. Jadi gambling itu istilahnya belum pasti, namanya usaha itu belum pasti. Akan tetapi kalau kita punya satu pegangan, makanya lihat panduannya, begitu ya. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Bye. Sukses itu adalah sesuatu keinginan atau suatu cita-cita yang tercapai, itu adalah sukses, dan endingnya akan menjadi bahagia. Sukses identiknya kalau kita itu adalah dengan materi atau uang. Materi itu kita itu kalau udah sukses tujuannya itu rumah mewah, mobil mewah, kekayaan berlimpah, gaji besar, keuntungan gede. Nah, itu yang disebut atau dikatakan dengan sukses menurut kita. Nah, pada pertemuan kali ini gimana caranya kiat-kiat sukses menuju sukses itu seperti apa, caranya apa? Yang pertama di bidang usaha atau dagang. Misalkan kita seorang karyawan dari perusahaan atau seorang pekerja atau seorang apa, atau baru keluar sekolah ingin belajar usaha, atau istilahnya dari sekolah nggak dilanjutkan, kan ada juga ya, ada ya, seperti saya kan sekolah nggak dilanjutkan. Nah, mau mulai usaha dari mana awalnya, dan dimulai harus dari mana, guide atau petunjuk jalannya harus kemana, nanya ke siapa. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas itu. Yang pertama adalah usaha. Kalau kita mau usaha itu tentukan dulu usaha apa yang akan kita junjung atau yang kita paju, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Misalkan kita mau jualan produk, mau bikin produk, misalkan contoh anggap produk itu adalah makanan, misalkan jadi food ya, food makanan. Misalkan contoh kita mau bikin jangan jauh-jauh makannya, misalkan bakso ya, atau mie ayam, atau jualan produknya itu istilahnya baju, t-shirt, atau misalkan apa ya, yang penting kita produk aja dulu, mau jual produk topi misalkan. Nah, yang pertama langkah kita adalah harus tahu dulu P4-nya dulu. Kalau kita menentukan satu pekerjaan atau menentukan satu usaha atau produk, kita harus tahu dulu P4-nya dulu. Apa itu P4? Yang pertama adalah P4 itu lo produk. P4 itu terdiri daripada satu produk. Yang kedua P-nya adalah price list. Yang ketiga adalah pemasaran, dan yang keempat adalah prestige. Nah, kalau kita udah menguasai ini, maka jualan atau usaha kita atau membuat satu produk itu tidak akan kelimpungan, atau istilahnya tartib. Kalau bahasa agama itu tartib, menyusun. Dari mulai ada produk, terus mulai ada fresh list, mulai ada pemasaran, nanti akhirnya diadakanlah prestige atau gengsi kita, produk kita itu bergengsi. Nah, pada pertemuan kali ini untuk para pengusaha pemula yang baru, misalkan karena kondisinya sekarang kurang begitu bagus, mau usaha, misalkan baru keluar sekolah, susah cari kerja, atau misalkan sekolahnya nggak dilanjutin seperti tadi ya, mau buka usaha, bikin satu produk, pahami dulu P4-nya. P4 itu terdiri dari tadi produk, fresh list, pemasaran, dan prestige. Kata sukses itu bukan hanya sukses di bidang ekonomi saja atau di bidang usaha saja. Padahal sukses itu sifatnya universal. Jadi banyak. Ada yang sukses di bidang ini, ada yang sukses di bidang ini, ada yang sukses di bidang ini. Cuman kalau di kita itu kebanyakan yang namanya sukses itu adalah sukses dalam segi materi ya, atau segi usaha, itu baru dikatakan aku udah sukses. Dia bawa mobil mewah lewat ke depan rumah temennya, weh kamu udah sukses. Nah, itu kan intinya, itu kan kalau kita ya kebanyakan gitu, tapi nggak semua juga gitu ya intinya sukses itu. Nah, untuk para teman-teman, para pemula, untuk pingin maju atau pingin sukses, minimal punya usaha sendiri, yuk kita panduan-panduannya diikuti yang seperti saya tadi beritakan atau ceritakan, atau itu pengalaman saya pribadi, karena saya dulu juga nggak punya usaha. Saya seorang kuli. Pada tahun berapa ya saya usaha atau kuli jadi seorang buruh gitu. Yang pertama saya jualan bensin eceran. Waktu dulu itu pakai botol ya, pakai botol aqua atau pakai botol beling ya, yang namanya itu dari kaca itu ya, pakai botol beling itu, pakai kompan kecil, itu namanya bensin eceran. Waktu itu saya dapat uang gaji itu masuk dari jam 6 pagi, keluar jam 9 malam, itu gajinya 7.000 waktu itu. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, sesudah itu saya masuk ke dunia
masih jualan juga, tapi punya sendiri, jualan abu gosok. Abu gosok itu dipikul. Pagi-pagi udah keluar, jarak tempuhnya hampir 10 kilo jalan kaki dipikul. Di belakang karung satu, di depan karung satu, saya mikul pagi-pagi ke atas, lalu turun lagi ke bawah, masukin ke warung-warung kecil, atau disebutnya kalau sekarang mah motoris ya, atau retail. Kalau bahasa lebih kerennya lagi, kalau bahasa Salas itu retail. Saya itu gitu, pagi-pagi udah bangun, berangkat, bawa abu gosok. Dari mana itu abunya? Dari Kerawang, dikirim sama temen. Saya di sini ngantongin, ada yang udah dikantongin di sana, ada yang ngantongin di sini. Terus itu mau usaha karena belum ada panduan dan belum tahu. Nah, pengalaman-pengalaman yang saya katakan di video kemarin ternyata membentuk pribadi kita yang menjadi kuat. Jadi ada power, ada kekuatan. Ketika kendalanya di lapangan itu berat, kita udah nggak asing lagi. Wah, ini masalahnya kecil. Itu bisa bilang seperti itu karena itu pengalaman kan, pengalaman itu yang sangat luar biasa mahal loh kalau pengalaman itu. Jadi saya waktu dulu jualan bensin eceran, jualan abu gosok, jualan makaroni kering dipikul, jualan PCD digendong, PCD sewain PCD jalan kaki gitu seharian itu. Nah, itu namanya usaha kan, namanya juga berusaha. Jadi berusaha itu jangan berhenti-henti terus. Kita itu jangan bilang capek, jangan bilang lelah, jangan, karena keluhan itu adalah tangisan. Kalau menurut saya itu keluhan itu adalah tangisan. Ketika anak menangis itu ada keluhan, ada yang terasa di badannya, ada yang terasa, ada yang diinginkan lalu tidak tercapai. Cuman anak kecil namanya juga bicara nggak bisa. Nah, itu dia keluhannya nangis. Nah, kalau kita seorang yang dewasa mengeluh itu adalah tangisan. Makanya jangan mengeluh, ungkapan-ungkapan itu jangan ada keluhan. Kalau bisa, namanya juga manusia. Yuk kita tonton video selanjutnya bagaimana caranya kiat-kiat sukses atau cara berjualan. Awalnya itu harus dari mana? Kalau kita mau bikin produk itu memulainya harus dari mana? Yuk kita lihat video selanjutnya. Video ini jangan di skip, tonton sampai beres biar paham. Oh, ternyata jalannya itu seperti ini karena itu pengalaman pribadi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Salam Garpu Somai.